Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Arianta Yasgur dan hari ini saya ingin berbicara tentang pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental mencakup kesehatan emosional, psikologikal, dan sosial yang memengaruhi bagaimana seseorang berpikir, berasa, dan bertingkah. Kesejahteraan mental memungkinkan seseorang untuk menghadapi kesulitan hidup, menyadari potensinya sendiri, mampu bekerja dan belajar dengan baik, serta mampu memberikan kontribusi kepada lingkungannya. Gangguan kesehatan mental atau depresi merupakan masalah kejiwaan yang rentan terjadi pada remaja. Data di Indonesia menunjukkan sebanyak 6,1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental. Di kalangan remaja, kesehatan mental merupakan hal yang seringkali diremehkan. Banyak di antara remaja Indonesia merasakan beban depresi, kecemasan, kesepian, atau stres. Tetapi terlalu sering perjuangan mereka diabaikan atau diremehkan. Padahal justru masa remaja adalah waktu di mana kesehatan mental menjadi paling penting di masa hidup kita. Remaja dengan kondisi kesehatan mental yang buruk sangat rentan terhadap pengucilan sosial, diskriminasi, stigma, kesulitan pendidikan, perilaku berisiko, kesehatan fisik yang buruk, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan banyak kalangan remaja tidak mampu berfungsi secara normal di masyarakat dan mengancam masa depan mereka. Kesehatan mental yang terganggu akan menimbulkan gangguan mental atau penyakit mental yang dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian ini merupakan tanda munculnya penyakit mental yang tergolong mudah disadari melalui aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di luar. Sebagai contoh, ketika anak menjadi lebih sering bertengkar, cenderung kasar, bahkan berkata kasar yang menyakitkan orang lain, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Tak hanya itu saja, perubahan perilaku seperti menjadi lebih mudah marah dan merasa frustasi juga merupakan gangguan mental. Kemudian tanda penyakit mental lainnya adalah mood atau suasana hati yang berubah secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa berlangsung sebentar hingga dalam jangka waktu yang tidak menentu. Kemudian ada gejala kesulitan berkonsentrasi. Orang yang menderita gangguan mental cenderung sulit untuk fokus atau berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Selain itu, mereka juga memiliki kesulitan untuk duduk diam dan membaca. Tanda penyakit mental yang satu ini atau kesulitan berkonsentrasi dapat menyebabkan menurunnya performa di sekolah, juga perkembangan otaknya. Kemudian ada gejala penurunan berat badan. Tak hanya karena penyakit fisik, berat badan yang menurun drastis juga bisa menjadi tanda penyakit mental. Gangguan mental, stres, hingga depresi dapat menjadi penyebab anak kehilangan nafsu makan, mual, dan muntah berkelanjutan. Kemudian ada gejala self-harm. Penyakit saat seseorang sering mengalami kekhawatiran serta rasa takut yang berlebih. Perasaan ini dapat berujung pada keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Biasanya ini menjadi akumulasi dari perasaan stres serta menyalahkan diri sendiri karena gangguan mental juga mengakibatkan anak sulit mengelola emosi. Ini juga menjadi tanda gangguan mental pada seseorang yang perlu kita ketahui, karena tidak menutup kemungkinan untuk seseorang tersebut melakukan percobaan untuk bunuh diri. Gejala selanjutnya adalah masalah kesehatan.
Penyakit atau gangguan mental juga dapat ditandai dengan masalah pada kesehatan seseorang. Misal anak mengalami sakit kepala dan sakit perut secara berkelanjutan. Kemudian ada perasaan yang intens. Seorang kadang menghadapi perasaan takut yang berlebihan tanpa alasan. Tanda gangguan mental pada anak ini seperti menangis, berteriak, atau mual disertai dengan perasaan sangat intens. Perasaan ini pun dapat menyebabkan efek seperti kesulitan bernafas, jantung berdebar, atau bernafas dengan cepat yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Itulah dampak negatif atau gejala jika kita memiliki gangguan pada mental kita. Jika kita menjaga kesehatan mental kita, maka ada banyak manfaat yang dapat kita rasakan oleh diri kita. Berikut adalah manfaat menjaga kesehatan mental. Yang pertama ada kesejahteraan emosional. Kesehatan mental yang baik akan membantu seorang untuk mengelola emosi mereka dengan sehat. Ini termasuk kemampuan untuk menghadapi stres, kecemasan, dan tekanan dengan cara yang positif. Mereka juga memiliki keseimbangan emosi yang stabil. Kemudian ada performa akademik yang baik. Kesehatan mental seseorang yang buruk dapat memengaruhi performa akademik mereka. Stres, kecemasan, atau masalah emosional dapat mengganggu konsentrasi, motivasi, dan kemampuan belajar mereka. Maka dari itu, jika kesehatan mental seseorang baik, maka dapat memperbaiki performa akademik seseorang. Kemudian ada manfaat dalam hubungan sosial. Kesehatan mental yang baik memungkinkan remaja untuk membangun dan menjaga hubungan sosial yang sehat. Hal ini juga membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian adalah manfaat pemecahan masalah yang baik. Kesehatan mental seseorang yang baik memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang efektif. Mereka dapat menghadapi tantangan, mengambil keputusan, dan menangani konflik dengan seksama. Kemudian manfaat selanjutnya adalah kemandirian dan pengembangan diri. Kesehatan mental yang optimal memungkinkan seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang mandiri dan percaya diri. Mereka dapat mengeksplorasi minat, bakat, dan ambisi dengan keyakinan dan motivasi. Dan manfaat terakhir adalah pencegahan gangguan mental. Perhatian yang tepat untuk kesehatan mental dapat membantu mencegah perkembangan gangguan mental yang lebih serius. Resiko depresi, kecemasan, atau gangguan perilaku pun dapat berkurang. Kesehatan mental seseorang tidak hanya memengaruhi mereka secara individu, tapi juga berdampak pada keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental seseorang harus menjadi prioritas bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam menyediakan lingkungan yang mendukung serta sumber daya yang tepat. Dengan memperhatikan kesehatan mental remaja, kita dapat membantu mereka menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang positif, serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.